Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuningsi Talupe dari kelas 6A dengan NIM 131420006. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang pelaksanaan kegiatan dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Yang berikut ada pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk kerja. Pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi, artinya deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada di dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi, kombinasi, memudahkan pelaksanaan fungsi sumber daya dengan yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Ernest Dalt dalam T. Hani Handoko 1995 mengemukakan 3 langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu yang pertama, pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logis dapat dilaksanakan oleh satu orang, dan yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu harmonis. Yang berikut ada pengisian jabatan atau staffing. Staffing adalah proses yang dilakukan para manajer untuk merekrut, memilih, menempatkan, promosi, menilai, memberi imbalan, mempromosikan, melatih, dan mengembangkan tenaga kerja. Staffing juga merupakan suatu kegiatan pokok organisasi maupun lembaga yang hendak mengadakan penerimaan anggota, karena staffing pada dasarnya adalah suatu kegiatan memilah, mengadakan penyesuaian tentang apa dan siapa yang akan menduduki dan melaksanakan suatu kegiatan untuk diposisikan pada tempat yang tepat untuk menghindari terjadinya mismanagement. Yang berikut ada pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan atau directing sudah berjalan sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berjalannya proses keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini dibuktikan oleh pihak manajemen stadion dengan melakukan beberapa langkah pengarahan, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan efisiensi kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Kemudian ada koordinasi atau coordinating. George R. Terry dalam bukunya Principle of Management Sukarna 2011-38 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan diperlukan untuk mencapai tujuan di penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan ini. Penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu proses menetapkan standar pekerjaan, pengukuran pelaksanaan, dan mengoreksi kesenjangan-kesenjangan, dan proses pengawasan tidak akan terlaksana tanpa informasi. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil akhir proses pengawasan tergantung pada macamnya informasi yang diterima. Di dalam dunia pendidikan, pengawasan mutu terpadu akan dapat efektif jika pada setiap tingkatan pendidikan mempunyai keterpaduan kerjasama yang baik antar kelompok kerja dan pimpinan dalam melakukan pengawasan mutu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang fungsi manajemen pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.